Bismillahi wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min ba'dih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para tamu kami, baik yang hadir maupun yang hadir langsung maupun melalui virtual, melalui Zoom pada malam hari ini. Bil khusus para masyayikh, para anggota dan pimpinan Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang juga sekaligus Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, para pengurus harian, para pimpinan dan anggota majelis Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, dan seluruh yang hadir, yang saya hormati dan saya takzimi, yang saya mahabbahi, yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita bersama di halaman Masjid Nurul Bilad. Nur cahaya. Al-Bilad adalah negeri-negeri atau bangsa-bangsa. Masjid ini sebagai penanda dari daerah Mandalika ini diharapkan, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yaitu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, mudah-mudahan menjadi mercusuar Islam rahmatan lil alamin. Dengan penuh kesyukuran kita dapat bersama menghadiri pengukuhan ini. Harapannya tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama, saya menyaksikan bapak-bapak dan ibu, para pengurus yang tadi diumumkan namanya, baik dari pengurus harian, terutama tentu para mustasyar, dewan pakar, dan pimpinan serta anggota majelis, semuanya adalah putra-putra terpilih. Insya Allah dengan kebersamaan kita semua mudah-mudahan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini menghadirkan perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat. Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau kita lihat sejarah, ada 2 imperium yang sangat hebat. Bentangan kekuasaannya itu melintasi benua. Pertama, Imperium Mongol. Yang kedua, Imperium Islam. Bahkan pada beberapa waktu, Imperium Mongol itu menguasai daerah yang lebih luas dari Imperium Islam. Tapi kita lihat hari ini, Bapak-bapak Ibu, siapa yang masih mengenal Imperium Mongol? Siapa yang tertarik untuk mempelajari bahasa Mongol misalnya? Hanya ada 10 juta kurang lebih
manusia hari ini yang masih berbicara dengan bahasa Mongol. Padahal pada abad 12, 13, 14 mereka menguasai dunia. Imperium Islam bermula dari desa kecil Yathrib Al-Madinatul Munawwarah, menyebar. Kita lihat hari ini, manusia yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim itu lebih dari 1.400 juta. Mongol itu sisanya hanya 10 juta. Tetapi umat Islam 1,4 miliar dan akan terus bertambah. Kenapa dua kekuatan dahsyat itu akhirnya beda? Masa depannya beda. Kata para ulama, Mongol itu bersandar sepenuhnya pada kekuatan yang berupa kekuatan fisik dan material. Sandarannya itu adalah prajurit-prajurit yang gagah berani dengan ilmu perang yang luar biasa. Ketika menyerbu Baghdad, 150.000 tentaranya luluh lantak Baghdad, habis semuanya. Sampai 200.000 penduduk Baghdad itu mati, disembelih, dibunuh. Itu dahsyatnya. Dengan kekerasan itulah secara sengaja mereka menimbulkan ketakutan untuk menundukkan hati bangsa-bangsa di dunia dengan kekerasan itu. Dan hasilnya seperti yang kita saksikan hari ini. Tidak ada yang tahu Mongol itu apa. Tidak ada yang tertarik belajar tentang Mongol. Tidak ada karya-karya sastra berbahasa Mongol yang mempengaruhi jalannya sejarah. Nggak ada. Kaisar-kaisarnya dari Genghis Khan sampai keturunannya disebut dalam buku-buku sejarah, tapi tidak ada jejak nyatanya sekarang. Kalau orang mau tahu Mongol, dia pergi ke stepa Mongolia, di padang rumput sana jauh. Dan jauh pula dari, katakanlah, peradaban yang maju untuk ukuran kita saat ini. Sebaliknya, Islam. Imperium Islam itu tidak selalu, bahkan seringkali, ketika datang ke suatu tempat, yang membawanya bukan prajurit, tapi yang membawanya adalah ulama. Yang membawanya adalah para pedagang. Yang membawanya adalah orang-orang yang mencerminkan akhlak yang mulia, yang menawan hati. Dan sebaik-baik bukti adalah Indonesia. Tidak ada satupun prajurit Arab menjejakkan kakinya di tanah Indonesia ini. Di Nusantara tidak ada. Apalagi berpuluh-puluh ribu, tidak ada. Yang ada malah Mongol. Mongol berusaha untuk datang ke tanah Nusantara, menjajah, tapi dipukul mundur dan tidak kembali lagi. Tapi Islam itu datang kemari ke negeri yang penuh berkah ini, bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan tampang yang bengis, bukan dengan ancaman, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan akhlak, dengan kemuliaan pribadi-pribadi dari para pendakwah Islam. Dan tidak harus berbaju sebagai ulama, tetapi
nyata pada diri mereka contoh teladan sebagai seorang muslim. Maka bapak-bapak ibu, kekuatan dari kita umat Islam ini, ya memang tentu kita perlu punya senjata, punya ekonomi yang kuat, punya pencapaian-pencapaian material, karena Islam adalah agama dunia dan akhirat. Tapi yang paling asas, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ber-NWDI itu pada hakikatnya ya kita sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur juga. Jadi para kader-kader NWDI harus mampu mencerminkan, ya, kita semua terus belajar nilai-nilai Islam itu. Itulah yang dirumuskan oleh Al-Maghfur Rasidi Syekh. Yakin, ikhlas, sabar, istiqamah, soft power. Hizib itu soft power, itu jiwa. Solawat-solawat, tarekat hizib Nahdlatul Watan, itu soft power untuk membenahi jiwa kita, untuk membangun karakter kita. Kita kembali ke situ. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa yang dibaca oleh Qori tadi. Tabarakalladzi ja'ala fis sama burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabaraka artinya maha banyak dan tak terhitung kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala fis sama, dia jadikan di langit itu bintang-bintang sebagai penanda bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai ukuran perubahan-perubahan waktu tertentu. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dia juga jadikan matahari, wa qamaran munira, dan juga bulan. Tiga hal di langit ini dengan dimensi yang beda-beda, dengan kapasitas yang tidak sama, tapi semuanya punya peran yang penting. Qamaran munira, bulan, dia menerangi bukan dari cahayanya sendiri, tapi dari pantulan cahaya matahari. Kita punya nabi satu, tapi nabi yang satu memantulkan cahayanya kepada para ulama. Kita punya guru yang satu, Sidi Syekh Maulana, tapi Sidi Syekh Maulana yang satu itu memancarkan cahayanya dan ilmunya kepada murid-muridnya. Muridnya juga terus menyebarkan. Maka tidak mesti kita harus menjadi seperti matahari, menjadi yang paling hebat. Tetapi ketika kita mampu qamaran munira, memantulkan kebaikan yang kita terima dari orang, itu sudah cukup berharga untuk kita berjuang. Maka kita semua seperti itu. Dan benar lanjutan ayat itu juga tadi dalam surah Fatir. Tsumma awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum man zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Al-ayat. Lalu kemudian kami wariskan Al-Qur'an. Kata tsumma itu menunjukkan ada proses. Ada proses. Pewarisan Al-Quran tidak sehari semalam kepada Nabi, 22 tahun lebih. Sidi Syekh berjuang tidak sehari semalam di Bermi, tapi berpuluh-puluh tahun. Min ibadina, kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Seperti apa hamba-hamba kami itu? Faminhum zalimun li nafsi. Ada yang menzolimi dirinya. Kata para ulama, yang masih suka berbuat hal-hal yang tidak baik. Tempo-tempo dia ingat, lebih sering dia lupa. Itu zolim sama dirinya. Wa minhum muqtasid. Ada yang sedang, yang apa istilahnya, yang normal,
mukmin yang rata-rata, average, dia rata-rata, muqtasid. Yaitu yang menunaikan kewajiban-kewajiban tapi dia tidak tambah, yang wajib saja yang dia kerjakan. Ada pula wa minhum sabiqum bil khairat, yaitu yang memiliki elan vital terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Dia berusaha menambah apa yang bisa dia kerjakan kebaikan. Ada peluang dia lakukan. Ini juga 3 bentuk umat Nabi besar Muhammad SAW, tapi semuanya Allah bahasakan summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Semuanya disebut ibadina, hamba-hamba Allah. Maka ayat ini membangun ruang yang sangat luas kepada kita semua untuk kita membangun kebersamaan. Di situ ada yang katakanlah yang masih perlu dibenahi, ya kita benahi bersama. Tidak semuanya, tidak harus semuanya. Orang-orang yang sudah soleh semua. Karena kalau orang soleh hanya mencari orang soleh dan tidak mau mencari yang lain, maka yang tidak soleh tidak akan jadi orang soleh lama-lama. Kan yang soleh hanya cari orang soleh. Lalu yang tidak soleh siapa yang ngurus? NWDI tidak kayak begitu. Mari kita pakai spektrum yang Allah sampaikan. Semua ibadina. Di situ ada zolimul li nafsih, ada muqtasid, ada sabiqum bil khairat, tapi itu semua ibadina. Karena itu ber-NWDI, bapak-bapak dan ibu, adalah kita saling mengisi satu sama lain. Yang punya kelebihan ilmu, bantu yang tidak, yang perlu diajar. Yang memiliki katakanlah kelebihan tertentu, bagi kepada yang lain. Seperti itu, saling mengisi. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah berjam'iyah seperti ini adalah amanah untuk kita semua. Amanah yang titik intinya adalah berkhidmat. Saya bersyukur, alhamdulillah, tadi banyak yang dikukuhkan, itu adalah sahabat-sahabat saya yang saya tahu sebelumnya tidak pernah mau berorganisasi. Tapi alhamdulillah sekarang ikut bersama di NWDI. Ini menunjukkan mudah-mudahan karena merasa NWDI ini menjadi rumah untuk kita bersama. Ya seperti tadi, ibadina, ini rumah besar. Ya. Dengan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, kita saling mengisi. Itu yang membuat nikmat kita berorganisasi. Terima kasih kepada para sahabat yang bergabung bersama. Mari kita bersama-sama berkhidmat melalui NWDI. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Terima kasih terakhir kepada Pak Bupati, ada Bupati Lombok Timur, Pak Haji Sukiman Azmi, Wakil Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Rumaksi, dan para tamu kami dari Kapolda ya, Bapak yang mewakili Pak Kapolda, Pak salah satu direktur ya, alhamdulillah, dan juga para tamu kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga kebersamaan kita selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk NW, karena ini Maulana saya mengamanatkan saya sebagai pengganti beliau, sebagai penerus perjuangan di Nahdlatul Wathon. Apapun hambatan akan saya langgar, apapun hambatan akan saya libas. Karena Nahdlatul Wathon tidak boleh tersendat dengan hal sepele, dengan kerikil kecil. Nahdlatul Wathon harus terus berkibar di seluruh dunia. Seperti pekerjaan ini Maulana Syekh mencapai tujuannya, kejayaan Nahdlatul Wathon di seluruh dunia. Itulah NW. Seorang pimpinan sudah biasa dicaci maki. Seorang pimpinan sudah biasa difitnah. Seperti yang saya bilang itu sebagai imun saya untuk berjuang. Sebagai kekuatan saya untuk terus berjuang di Nahdlatul Wathon. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk berjuang di Nahdlatul Wathon. Apapun itu saya akan berjuang. Saya buktikan dengan saya menyebarkan Nahdlatul Wathon di 34 provinsi. Semua caci maki saya jawab dengan perjuangan, perjuangan, perjuangan. Kerja, kerja, kerja.
Itulah seorang leader, seorang pemimpin. Mau jadi seorang pemimpin, jangan mulutnya dirusak, jangan hatinya dirusak, jangan otaknya dirusak dengan fitnah, dengan kezoliman. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Kita harus tegak dalam berjuang. Seluruh pengurus harus tegak. Tidak siap tegak, keluar dari pengurus organisasi. Saya butuh pengurus organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat ranting yang tegak berjuang di Nahdlatul Wathon. Samina. Kami mendengar. Kami mendengar. Samina. Kami mendengar. Selesai masalah. Bagaimana kita utuh dalam berjuang di Nahdlatul Wathon? Jangan ego pribadi semua.